itu harus seperti air, ikuti saja alurnya. Tidak usah pikirkan perkataan orang lain, cukup diri kamu yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita yaitu Bos Anis di acara Sharing Santai No Debat. Di sini saya lagi bareng sama narasumber kita. Sebelumnya perkenalan dulu dong, Kak, biar teman-teman pada tahu nih dengan siapa gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Triwitami. Kalian bisa panggil saya Indah. Saya sekarang semester 3, jalan semester 3 di Universitas Mercu Buana. Wah, udah semester 3 nih. Kalau boleh tahu sekarang kesibukannya lagi ngapain di semester 3? Karena lagi libur gini sih kayak nyari organisasi gitu sih, kayak jadi volunteer, ambasador, atau jadi panitia kampus gitu sih. Keren. Oh iya, sebelumnya kenalin dulu ya. Nama saya Asi Purwanti Maulana, bisa dipanggil Asi. Saya itu berasal dari Purwokerto, Banyumas gitu. Biasa terkenal itu bahasa ngapak gitu. Oh ya, dengar-dengar nih dari Bos Anis, katanya Kak Indah ini pernah mengikuti nih lomba KSM Olimpiade tingkat Provinsi Jawa Tengah. Boleh dong sharing-sharing gitu Kak Indah? Maaf Kak, saya ikut KSM tingkat provinsi di DKI Jakarta, bukan Jawa Tengah. Iya. Tapi nggak apa-apa Kak, sama tingkat provinsi kok. Iya benar. Berarti tingkat provinsi Jakarta ya. Boleh dong Kak sharing-sharing itu lomba KSM apa gitu? Jadi KSM itu sama kayak semacam olimpiade, singkatan dari kayak SKSM, kompetisi sains madrasah. Ada banyak bidang, cuman saya itu di bidang matematika. Ya, dan diselenggarakan oleh Kementerian Agama pada tahun 2019. Matematika, wah itu mata kuliah yang sangat sulit ya gitu. Oke, kalau boleh tahu nih Kak Indah, itu tuh lombanya itu dulu Kak Indah ngikutin sendiri kah atau emang dipilih dari guru gitu? Jadi awalnya itu saya dipilih sama guru saya. Sebenarnya ada beberapa calon. Lalu saya dipilih sebagai salah satu siswa dari sekolah saya Manam untuk mengikuti bidang matematika. Awalnya itu di tingkat kota atau kabupaten di Jakarta Timur. Dan alhamdulillah bisa menjadi juara 3 se-Jakarta Timur. Lalu mengikuti program kayak pelatihan matematika untuk seluruh juara yang di kabupaten di daerah Serpong. Untuk seluruh yang juara itu pelatihannya di sana semua. Lalu pelatihannya itu selama 1 minggu kurang lebih, dan setelah beberapa hari pelatihan lalu langsung diselenggarakan langsung lomba KSM tingkat provinsi di DKI Jakarta. Itu termasuk perjalanan yang keren banget sih, dari kabupaten terus ikut pelatihan sampai ke provinsi gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, dapat kesan pengalaman apa sih dari perlombaan KSM ini? Pertama kali sih pengalaman ya yang paling berkesan, juga bisa nambah teman, nambah ilmu baru, juga kayak tentunya nambah kayak karakter, sifatnya tuh beda-beda, juga kayak ngerasa insecure gitu karena yang lain kayak lebih jago, lebih pinter, kayak ambisius semuanya. Jadi kayak kalau misalkan yang lain tuh istirahat bukannya makan, mereka tuh belajar, jadi kayak nggak enak sendiri. Jadi kayak tambah insecure lagi karena kan pelajarannya emang beda dari SMA, jauh lebih susah ya. Jadi ya mau nggak mau karena mengikuti lingkungan, jadi kayak kebawa ambisiusnya mereka, ya mau nggak mau jadi kayak ikut belajar di waktu istirahat. Jadi lebih ambisius sih kayaknya pas waktu ikut lomba. Keren banget sih Kak Indah. Tepuk tangan. Bisa aja dong.
Ya, karena matematika menurut saya juga termasuk susah gitu ya. Terus tadi kan ada rasa kayak insecure gitu kan. Terus gimana sih cara menangani rasa insecure itu sama teman-teman yang, wah, ada nggak sih rasa kayak pasti aku nggak menang nih gitu? Atau dari Kak Indah punya rasa percaya diri, aku pasti bisa nih gitu. Cara nanganinnya sebenarnya nggak ada sih ya, juga nggak percaya sebenarnya bisa juara, karena waktu pelatihan tuh emang bener-bener drop banget karena saking nggak bisanya kayak nyaingin mereka. Cuman intinya ya udahlah, pasrah, belajar sebisanya, semampunya, semaksimal mungkin, doa yang nggak henti-henti. Urusan insecure ya di belakangin aja dulu, urusan menang atau kalah ya udah nggak apa-apa, yang penting udah dapat pengalaman juga udah berharga banget, gitu aja sih Kak. Keren banget pokoknya motivasinya ini. Oke. Kalau dari Kakak mau nanya lagi nih, kira-kira buat kedepannya nih, Kak Indah itu punya keinginan apa gitu buat kedepannya? Kedepannya sih pengen ikut program pelajar antara Indonesia dan Turki, insya Allah semoga. Lalu pengen ngambil S2 di Turki, salah satu PTN di sana, terus juga ingin mendapat beasiswa dari universitasnya langsung, dan udah sih kayak itu aja. Yang penting langsung dapat kerja kalau bisa habis lulus. Amin, semoga bisa terwujud ya Mbak Indah. Tadi kan ada target buat kedepannya. Balik lagi ya buat pertanyaan tentang KSM. Dari pengalaman-pengalaman yang udah didapat sama Kak Indah nih, kira-kira dari Kak Indah itu punya keinginan besar nggak sih buat ngajarin matematika ke anak-anak, khususnya anak Indonesia nih? Karena pasti banyak banget kan yang kesusahan dalam hal matematika. Sebelumnya aku agak susah untuk ngajarin seseorang, jadi kayak ilmu yang aku dapat itu cuman aku pribadi yang bisa aku serap, jadi kayak nggak bisa membagi ilmu aku ke orang lain, jadi kayak agak lebih susah, khususnya mungkin karena komunikasi aku kurang. Sebenarnya sih emang ada keinginan untuk mengajar, kayak seperti mengikuti volunteer cepat, tapi untuk menjadi seorang pendidik atau guru kurang tertarik sih. Tapi ada keinginan untuk membagikan ilmu ke anak-anak Indonesia, tetapi karena dari aku pribadi kurang dalam mengajar, jadi ya kita lihat aja ke depannya kayak gimana Kak. Oke, dari Kak Indah sendiri tuh ada nggak sih Kak kayak trik itu buat mengerjakan matematika? Sebenarnya sama yang lain, intinya cuma perlu latihan. Sebenarnya matematika itu nggak perlu buat ngafalin rumus sebanyak mungkin, karena kan seperti diketahui emang matematika itu banyak banget rumus. Kalau misalkan kita hafalin semuanya kan nggak mungkin, kayak capek juga, kayak pasti frustasi banget. Ya intinya jadi kayak kita paham rumusnya tanpa harus kita hafalin, pasti kita bisa ngelakuin, bisa ngerjain. Pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih pesan sama kesan buat anak-anak mungkin biar bisa termotivasi bahwa matematika itu nggak susah, biar mereka itu rajin lagi belajar matematikanya? Nah, sebenarnya aku bukan seorang motivator ya, jadi cuma kayak ngasih semangat aja. Sebenarnya matematika itu nggak sulit kok, nggak sulit sama sekali. Sebenarnya matematika kayak ada Marsnya ya, walaupun Marsnya menyebalkan, Mars matematika, tapi emang benar matematika itu menyenangkan. Bagi kalian tuh harus coba dulu, coba ngerjain satu soal. Rasanya itu walaupun emang susah banget, tapi kalau udah ketemu sekali aja itu kayak seneng banget. Ya intinya kalian tuh harus banyak latihan, karena kan semakin ke depan itu matematika kan di bidang manapun pasti dibutuhkan ya kan, di jurusan manapun juga pasti ada ya, walaupun memang nggak kompleks tapi kan tetap ada. Intinya cuma semangat aja, belajar, tekunin bidang kalian dan tetap semangat.
tetap semangat. Oke pemirsa, jadi jangan lupa tetap semangat dan terus mencoba. Oke, buat closing statement, kasih kita moto hidup Kak Indah dong, biar kita juga, wah moto hidupnya bagus nih buat kedepannya, jadi kita terinspirasi. Sebenarnya belum ada yang moto hidup ya. Belum kepikiran. Cuman ada kata-kata bagus kayak hidup itu harus seperti air, ikuti saja alurnya. Tidak usah pikirkan perkataan orang lain. Cukup diri kamu yang tahu kelebihan dan kekurangan kamu. Urusan orang lain menilai buruk atau jelek tentang kamu jangan dihiraukan, karena nanti akan membuat diri kamu down. Dan intinya kamu harus bersyukur atas segala sesuatu yang kamu miliki. Wah, mantap banget. Hidup mengalir seperti air. Iya, bener banget. Mungkin dari Kak Indah ada mau nyeritain hal-hal lain lagi nggak? Ada sih sebenarnya, tentang awalnya aku tuh gak suka matematika. Nilai aku tuh jelek banget waktu SD. Itu bener-bener jelek banget. Pernah dapat nilai 20 atau 50 waktu SD karena bener-bener gak suka sama angka. Itu awalnya suka tuh gak tahu kenapa waktu pelajaran UN itu kayak ngerasa matematikanya kok enak gitu. Lalu pas waktu UN itu kayak jadi lebih giat banget belajar, karena awalnya itu kan emang gak bener-bener gak suka dan gak bener-bener gimana sih, kayak gak suka banget, gak pinter lah matematika, jadi kayak lebih belajar banget tuh karena harus kayak di-push gitu belajarnya di matematika. Alhamdulillah nilainya bagus, UN matematikanya 12 nanti sampai sekarang. Bukan karena UN SD. Dulu itu dari Mbak sendiri ya, jujur tuh matematik itu hal yang sulit gitu ya. Iya, bener banget. Terutama dalam hal memecahkan masalah. Ini apa ya masalahnya, terus pakai rumus apa ya, itu hal yang sungguh membingungkan gitu. Iya. Keren banget sih. Dari berbagai apa ya, maksudnya dari banyak banget peserta, kamu tuh bisa bukan mengalahkan, maksudnya kamu bisa berada di peringkat 1 gitu. Takdir mungkin ya Kak, sama usaha. Oke, terima kasih teman-teman. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang kurang enak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.